Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi banas sama'a farafa'aha wa nasabal jibala wa arsaha wa khafadal arda wa basataha yaf'alu ma yasha'u ala ahsani halin wa mayyaza baina khalqihi yubdi'u wa yu'id fa'alul lima yurid ja'alal laila sakanan wan nahara ma'asyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil mab'uutsi liyutammima makarimal akhlaq. Wa asyhadu an la ilaha illallah yarfa'ul qista wa yakhfiduhu wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Jurumiyah karangan Syekh Abu Anas Malik bin Salim bin Matar Al-Mahdari. Dan pada pembahasan yang terakhir kita telah sampaikan tentang kata yang di-i'rab menggunakan harokat, dan telah kita ambil salah satunya yakni adalah isim mufrad. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kata berikutnya yang di-i'rab menggunakan harokat adalah jamak taksir. Qala al-musannif tsaniyan, yang kedua jam'ut taksiri, jamak taksir. Ta'rifuhu, pengertiannya jamak taksir. Ya, di sini penulis akan menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan jamak taksir. Huwa madalla ala aktsara min isnaini aw isnataini. Yang dimaksud dengan jamak taksir adalah apa-apa yang menunjukkan atas makna lebih dari dua, baik duanya itu laki-laki atau perempuan. Jadi dalam bahasa Arab, jamak taksir itu adalah kata yang memiliki makna banyak, lebih dari dua. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan hanya dua, yakni kata tunggal dan kata jamak. Ya, kata tunggal itu satu, yang bermakna satu. Kalau jamak ya lebih dari satu. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Jamak itu ketika dia lebih dari dua. Karena kalau dia jumlahnya dua, itu dalam bahasa Arab belum dikatakan jamak. Belum dikatakan jamak. Ma'atagoyurin fi sighati mufradihi, dan disertai dengan perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi yang dimaksud dengan jamak taksir adalah kata yang menunjukkan makna lebih dari dua, baik duanya itu laki-laki maupun perempuan, dengan disertai perubahan pada bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Itu pengertiannya. Hukmuhu, sekarang hukumnya. Hukmuhu, yakni hukum jamak taksir itu bagaimana? Yurfa'u bidhammati, dirofakkan dengan dhammah, wa yunsabu bil fathati, dan dinasobkan dengan fathah, wa yujarru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasroh. Berarti ini i'rabnya i'rab asli. Tanda i'rabnya masih asli, ya, karena tanda asli i'rab kan rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh. Dan ini juga sama dengan isim mufrad. Jadi antara isim mufrad dan jamak taksir itu pada dasarnya sama. Di rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Misaluhu, contohnya rijalun. Perhatikan, rijalun. Rijalun ini menunjukkan makna lebih dari dua. yakni rijal ini dari kata rojul. Dari kata rojulun. Rojul. Rojul ini tunggal. Perhatikan pengertian tadi yang sudah kita bacakan, yakni sesuatu kata yang menunjukkan makna lebih dari dua disertai perubahan dari bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya rojul, rojulun. Bentuk jamaknya rijal. Bentuknya berubah dari rojulun, ya, fa'ulun, berubah jadi rijalun atau fi'alun. Seperti itu. Itu ada perubahan. Wa kutubun. Contoh berikutnya kutubun. Dari kata apa? Kitab. Perhatikan. Kitab. Kitab berubah jadi kutub. Kitab berubah jadi kutub. Dari fi'alun berubah jadi fu'ulun. Wa zayanib. Wa zayanib. Zayanib di sini ini jamak dari Zainab. Zayanib di sini mencontohkan jamak dari Zainab. Zainab. Perhatikan di sini kenapa penulis contohkan Zainab dijamakkan dengan Zayanib, karena di sini untuk mengambil contoh ini. Ya. Kan tadi rijal itu kan dia laki-laki. Kutub itu mufradnya kitab. Kitab juga laki-laki, ya, karena dia tidak ada tanda muannasnya.
Sekarang beliau ingin contohkan yang perempuan, ya. Zainab dijamakkan dengan Zayanib. Zayanib. Dari Zainab jadi Zayanib. Seperti itu. Jadi segala kata yang menunjukkan jamak dalam bahasa Arab menunjukkan lebih dari dua dengan disertai perubahan dari bentuk tunggalnya, maka itulah jamak taksir. Perhatikan. Fahadha na'u minal jumu'i. Maka ini contoh-contoh ini merupakan jenis daripada jamak. Taghayyarat fihi suratul mufradi halal jam'i, yang mana berubah pada bentuk jamaknya itu bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya itu ketika dijamakkan, dirubah menjadi bentuk jamak, maka susunan hurufnya, bentuk atau sigoh polanya itu juga ikut berubah. An halihal asliyah qoblal jam'i, berubah dari bentuknya yang asli sebelum dijamakkan. Contoh tadi rojul, bentuknya kan rojul itu sebelum jamak, ketika dirubah jadi jamak berubah jadi rijal, seperti itu. Famathalan, maka contohnya rijalun. Kata rijal tadi yang saya kasih contoh di sini, beliau bahas contohnya rijalun. Mufraduhu rojulun, bentuk tunggalnya adalah rojulun. Taghayyarat fihi suratu mufradihi, berubah pada jamaknya itu bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya rojul, ketika dijamakkan berubahlah menjadi rijalun. Berubahnya seperti apa di sini dijelaskan oleh beliau. Bikasri ra'i wa fathil jim, dengan dikasrohkan roknya dan difathahkan jimnya. Kan aslinya kan roknya kan fathah. Nih, aslinya kan gini, roknya fathah, jimnya domah. Ketika dijamakkan, roknya dikasih kasroh, dikasrohkan roknya, dan jimnya difathahkan. Wa ziyadatil alifi qabla lami, dan ditambahkan alif ini sebelum lam. Berubahlah jadi rijal, seperti itu. Ada yang ditambah, ada yang dirubah, nanti juga ada yang dikurang. Contohnya dari kata kitabun. Kitabun dijamakkan jadi kutub di sini. Ada yang dibuang, apa yang dibuang? Alifnya dibuang, seperti itu. Itu contohnya. Wa min ajli hadza at-taghayyuri alladhi yushbihu taksir asy-syai'. Dan dengan sebab perubahan ini, ya, yang mana menyerupai pecahnya sesuatu, ba'da angkana shahihan, setelah sebelumnya dia itu shahihan, benar, yusamma hadza nau'u minal jumu'i jam'at ta'siri. Oleh sebab itu dinamakanlah jamak ini dengan nama jamak taksir. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Kata rojulun ini kan sudah merupakan suatu susunan kata. Nah, seperti ini. Rojulun, ada ro, ada jim, ada lam. Nah, ketika dijamakkan seolah-olah kata ini tuh dipecah. Dipecah satu-satu. Dipecah satu-satu. Jadi ro, jim, lam. Dipecah, gak cuma dipecah, dirubah juga. Ro-nya jadi ri, jimnya seperti ini, terus ditambahkan. Nah, berubahlah rijal. Nah, karena jamak ini, bentuk jamak ini seolah-olah katanya itu dipecahkan, oleh sebab itu dinamakan jamak taksir. Karena taksir itu maknanya adalah pecah. Taksir itu namanya artinya pecah. Ya, karena jamak ini itu seolah-olah katanya itu dipecah. Di sini ada footnote, ada catatan nomor 1 ini. Kita lihat ke bawah nomor 1. Ya, di sini ada catatan kaki nomor 1. Wa anwa'ut taghyiril waqi'i fi jam'i ta'siri sittatun. Ya, dan jenis-jenis perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu ada 6. Tunzuru fi ghairi hadzal mukhtasari. Dan ke-6 perubahan itu dapat dilihat pada kitab yang lain selain kitab ringkasan ini. Jadi nanti di sini penulis tidak akan menyampaikan ke-6 perubahan pada jamak taksir, tapi beliau hanya memberikan gambaran bahwasanya ada 6 bentuk perubahan pada jamak taksir. Kemudian kembali lagi ke atas.
Wa huwa yu'rabu bil harokati, dan jamak taksir itu di'irab dengan harokat. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti mana contohnya firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perhatikan di sini ada kata ar-rijal, dan ar-rijal ini jamak taksir. Far-rijalu, maka kata ar-rijalu di sini jam'ut taksiri marfu'un. Dia merupakan jamak taksir yang dirofakkan. Kenapa? Li'annahu mubtada'un, karena dia sebagai mubtada, wa alamatu rafihi ad-dhammah, dan tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Seperti itu. Wa qaulihi ta'ala, dan contoh lainnya firman Allah Ta'ala, wa bassa minhuma rijalan. Wa bassa minhuma rijalan. Perhatikan farijalan, maka kata rijalan di sini jam'u taksirin mansubun. Dia merupakan jamak taksir yang dinasobkan. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih. Karena dia sebagai maf'ulun bih, wa alamatun nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Wa qaulihi ta'ala, dan contoh lainnya firman Allah Ta'ala, walir rijali alaihinna darajah. Ya, perhatikan, walir rijali alaihinna darajah. Farrijali, maka kata ar-rijali di sini jam'u taksirin majrurun, merupakan jamak taksir yang dijarkan. Kenapa? Li'annahu subiqa biharfi jarrin, karena dia didahului oleh huruf jar. Wa alamatu jarhi al-kasrah, dan tanda jarnya menggunakan kasrah. Seperti itu. Di sini ada bintang hasiah, sedikit catatan kaki, fawaidu wa tanbihatun. Faidah-faidah dan peringatan, perhatian. Yang pertama, yu'rabu jamu taksiri bil harokatil muqaddarati. Jamak taksir di-i'rab dengan harokat yang muqaddarah, dikira-kirakan. Tentu saja ini ketika jamak taksir itu diakhiri dengan salah satu dari ketiga huruf ilah, alif, wawu, atau ya. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa taron nasa sukara wa mahum bisukara. Perhatikan, kata sukara ini jamak taksir dan dia diakhiri dengan huruf ilah alif maksurah, maka dia di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Kemudian yang kedua, yujarru jam'u taksiri bil fathati. Dijarkan jamak taksir itu dengan harokat fathah. Niyabatan anil kasroti, sebagai pengganti kasroh. Idza kana ghairu munsharifin, apabila jamak taksir tersebut itu termasuk pada isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi isim yang tidak bisa ditanwin tidak hanya pada isim mufrad, jamak taksir juga ada beberapa yang tidak bisa ditanwin. Nahwu qaulihi ta'ala, sebagaimana contohnya firman Allah Ta'ala, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Perhatikan kata mawatin di sini jamak taksir dan dia termasuk isim ghairu munsharif. Oleh sebab itu meskipun masuk huruf jar fi padanya, dia diharokati fathah. Wa qaulihi ta'ala, dan contoh lainnya firman Allah Ta'ala, wa laqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Perhatikan kata masabiha ini juga jamak taksir dan dia ghairu munsharif. Maka meskipun masuk huruf jar bi, dia diharokati fathah karena dia termasuk isim ghairu munsharif dan tidak bisa kita kasih harokat kasroh, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.